Matahari mulai condong ke barat, memancarkan rona keemasan di atas bukit-bukit di tepi Danau Galilea. Ribuan orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah mengikuti Yesus sepanjang hari. Mereka haus akan firman-Nya, terpikat oleh pengajarannya, dan menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang telah Dia lakukan. Kerumunan ini mencapai sekitar 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah yang mencengangkan untuk dikumpulkan di tempat terpencil. Murid-murid mulai merasa cemas, hari semakin petang. Dan orang banyak ini, pasti lapar. Filipus, salah satu dari 12 murid, mendekati Yesus. Di manakah kita dapat membeli roti, supaya mereka ini dapat makan? Tanyanya, mungkin merasa putus asa dengan besarnya masalah. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan Dia lakukan. Tetapi pertanyaan itu menjadi ujian bagi iman Filipus. Perkiraan Filipus sungguh realistis. 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli roti bagi setiap orang agar mendapat sedikit saja. Kemudian Andreas, saudara Simon Petrus, muncul dengan solusi yang tampak tidak masuk akal. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sebuah tawaran yang sangat kecil di hadapan kebutuhan yang begitu besar. 5 roti dan 2 ikan kecil, mungkin bekal makan siang seorang anak. Namun, bagi Yesus, tidak ada yang terlalu kecil di tangannya. Dia memerintahkan semua orang untuk duduk di rumput, berkelompok 50 orang per baris. Pemandangan itu pasti terlihat aneh. Ribuan orang duduk tenang, menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu apa. Kemudian, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mendongak ke langit, mengucap syukur kepada Bapa, dan memberkati makanan tersebut. Lalu, Dia mulai memecah-mecahkannya. Para murid mengambil potongan-potongan roti dan ikan itu, dan mulai membagikannya kepada kerumunan yang lapar. Dan terjadilah mukjizat yang luar biasa. Para murid terus membagikan, dan makanan itu tidak habis. Setiap orang makan sampai kenyang. Potongan roti dan ikan terus mengalir dari tangan para murid. 5.000 laki-laki, ditambah perempuan dan anak-anak. Setelah semua kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa, supaya tidak ada yang terbuang." Dan mereka mengumpulkan 12 bakul penuh sisa makanan, sebuah jumlah yang lebih banyak dari bekal awal. Kisah ini lebih dari sekadar demonstrasi kuasa ilahi. Ini adalah pelajaran tentang belas kasih, kecukupan, dan iman. Yesus tidak hanya peduli pada kebutuhan rohani orang banyak, tetapi juga pada kebutuhan fisik mereka. Dia menunjukkan bahwa dalam tangannya, yang sedikit bisa menjadi berlimpah. Dia mengajar murid-muridnya dan kita untuk tidak meremehkan apa yang kecil. Karena Tuhan dapat menggunakan hal yang paling sederhana untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa ini, juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Setelah menerima berkat, kita dipanggil untuk mengumpulkannya dan tidak membiarkannya terbuang. Mukjizat memberi makan 5.000 orang adalah pengingat yang kuat bahwa Yesus adalah penyedia yang sempurna, mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan di tengah keterbatasan dan keputusasaan kita, yang perlu kita lakukan hanyalah membawa apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dan menyerahkannya ke dalam tangan-Nya.